Oke ya, kita mulai kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa ini? Al-A'raf ya yang akan kita angkat. Surat Al-A'raf 179. 179. Ya, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Satu ayat paham itu udah luar biasa ini. Oke, walaqad dzara'na. Ini udah tahu ya kita, walaqad dan sungguh ya. Dzara'na, domirnya apa kalau dzara'na begini domirnya apa? Nahnu. Iya, nahnu. Yang lain kalah sama Pak Wahyu ini ya. Woi, mantap. Zarokna, nah yo nahnu tuh ya. Tentunya ngelihat di kamusnya di zaroa. Oke, zaroa. Setelah kita lihat di kamus, zaroa artinya memenuhi, ya, memenuhi, membuat penuh gitu loh maksudnya, ya, membuat penuh, jadi penuh. Walaqad dzara'na li jahannama. Jahannam udah tahu semua lah ya. Nah, kasiron. Sudah tahu semua. Minal jinni wal insi. Minal jinni. Minal jinni wal insi. Coba terjemahin bareng-bareng. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam. Iya, neraka jahanam. Ya, dari kebanyakan manusia dan jin. Ya, kebanyakan dari manusia dan jin. Bagi mereka. Mungkin ini Pak Dadang nanya, zarokna kan fi'il madi Ustaz. Kan belum terjadi jahanam sama surga itu. Kok di sini pakainya fi'il madi? Ini dalam konteks bahasa Arab, sastra Arab justru penguatan Pak Dadang. Penguatan. Sesuatu yang belum terjadi tapi menggunakan madi. Ini enggak hal yang main-main ini. Gitu. Allah punya pesan seperti itu. Ini tegas. Hal yang tegas, enggak main-main. Itu jangan macam-macam dalam konteks ini. Nah, seperti itu. Muatannya muatan litakid ya, penguatan. Walaqad dzara'na kata Allah, sungguh kami Allah akan, sebetulnya akan kami penuhi, artinya akan kami penuhi, telah tapi akan, untuk menunjukkan kepastian hal itu, gitu loh. Ini sastra Arab karakternya seperti itu. Sungguh kami Allah akan penuhi, ya, neraka jahanam nanti dengan mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Coba. Ini lihat kalimatnya kan sudah serem ini. Kalau dari walakot aja kan udah ya, pasti ya Ustaz. Sudah, iya udah. Tambah serem. Lagi sama madi. Iya, di sini ada walakot, di sini ada ya zarokna. Jadi kalau yang ngerti sastra Arab, ya Allah sampai seperti ini loh kalimatnya. Yang terjemah tidak bisa hadir hatinya ke sana tidak bisa. Jadi kalau dari sisi sastra seperti itu. Kalau dari sisi terjemah kan udah tahu semuanya. Sungguh kami Allah akan memenuhi jahanam ya, dengan mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Apa artinya? Artinya apa? Artinya Allah ngasih rambu-rambu pada kita. Kebanyakan orang, kasiron, kebanyakan orang itu insya Allah tidak akan lepas dari jahanam. Nah ini ayatnya udah jelas. Kasiron minal jinni wal insi. Insi itu manusia. Dari bahasa sederhananya begini, Allah ngomong begini loh. Bahwa nanti neraka jahanam itu akan banyak diisi dari kalangan jin dan manusia. Nah, pertanyaan baliknya, jin yang macam apa yang akan ngisi jahanam ini? Manusia yang potongannya kayak apa yang akan
menjadi penduduk jahanam ini. Nah, oleh Allah diterangkan pada ayat berikutnya, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ini banyak yang nggak paham ayat ini, banyak yang nggak paham. Saya tahu. Ya, termasuk saya dulu sebelum diberi hidayah nggak paham juga, masih zona zahir melihatnya, masih zona zahir. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Ini teman-teman urusan hati semua ini. Coba nanti lihat di Quran terjemah. Ini terjemahnya aja banyak yang salah. Mohon maaf. Ya, lihat nanti bandingkan berapa terjemah itu. Nanti ada yang dikasih dalam kurung hati, ada yang tidak diberi. Nah, yang tidak diberi pasti otomatis akan salah kefahamannya tentang ayat ini. Ya, coba nanti buktikan di beberapa Quran terjemah 5 atau 6 terjemah atau 10. Coba nanti teman-teman lihat. Kalau nanti ada yang di situ nanti ada dalam kurung hati, nah itu berarti sudah pas itu. Tapi banyak terjemah yang tidak seperti itu. Maka maksud ayat ini menjadi kandas, menjadi apa ya? Nggak sampai kepada tujuan apa yang dimaksud oleh Allah. Nah, oke, coba sekarang kita analisa dulu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ini jumlah apa? Kalau dari sisi jumlahnya ya. Ada kalimat dimulai huruf jar, lahum qulubun. Jumlah apa yang begini? Ismiyah. Ya, apa fi'liyah apa dzarfiyah? Kalau ismiyah dimulai isim, kalau fi'liyah dimulai fi'il, kalau dzarfiyah dimulai huruf jar. Dzarfiyah. Iya, ini dzarfiyah. Jadi kalau ada kalimat dimulai huruf jar namanya dzarfiyah. Lahum qulubun. Lahum menjadi khabar, qulubun menjadi muftadanya, teman-teman. Qulubun itu hati qalbun. Kalau agama ngomong hati itu sejatinya ruh itu sendiri. Ya, hati, ruh, jiwa itu hakikatnya, substansinya sama. Ini bicara substansi loh ya. Bukan ngomong barang kasar loh ya. Ya, bicara substansi. Qulub, qalbun jamaknya qulub. Itu hati. Yang dimaksud sejatinya ruh itu sendiri. Ya, bukan physically hati yang bisa digoreng, direbus itu bukan. Lahum qulubun. Nah, itu hati, ruh, jiwa. Ya, itu qulub, qalbun, qalbani, qulub. Walaupun secara makna syariat, hati itu yang bisa direbus, digoreng itu iya. Itu physically syariatnya. Tapi hakikat substansi dari hati itu sebetulnya yang dimaksud ruh itu sendiri, jiwa itu sendiri, ya. La yafqahuna biha. Faqiha yafqahu. Apa artinya yafqahu? Tidak memahami. Fikih itulah fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Hanafi. Fikih itu memahami, artinya memahami. Yafqahuna. Nah, domirnya domir hum ini? Ya. Yafqahuna biha. Mereka tidak bisa berpikir, memahami, gitu deh, mengerti biha dengan kulub hati tadi. Dengan hati. Nah, coba cermati dengan baik. Siapa yang akan menghuni neraka jahanam? Yang itu mayoritas orang dan mayoritas jin, dijawab oleh Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalangan jin, kalangan manusia, yang mereka itu punya hati, punya roh, punya jiwa. Tapi mereka tidak sanggup, belum mampu berpikir dengan hatinya. Loh, berpikir dengan hati, ini mohon maaf nih, dalam Al-Quran ini banyak nih versinya terjemah ini. Kulub itu nanti banyak juga yang diartikan akal di dalam Quran terjemah. Mohon maaf. Jadi teman-teman berpikir itu ada dua versi. Berpikir dengan roihan, dengan akal namanya. Aklun, itu logika namanya. Lah, logika ini sering menjadi tumpangannya nafsu. Nah, itu aklun. Roihan dalam bahasa Arab juga. Nah, oke, kalau orang Jawa bilang sukmo. Sukmo itu adalah akal itu. Roihan itu. Ya, roihan, akal, sukmo orang Jawa. Nah, kulub itu yang dimaksud sana. Nah, orang manusia jin yang mereka sejatinya punya hati. Kalau ini berpikirnya lewat hati. Kalau akal berpikir lewat menimbang-nimbang. Menimbang ini benar, ini salah dengan
dengan aturan main yang harus logis, harus logik. Ya, harus masuk akal. Tapi kalau berpikirnya hati, itu lewatnya lewat rasa, teman-teman. Nah, berpikirnya hati lewatnya rasa dan kesadaran. Semacam ilham. Nah, ini perlu kejernihan hati. Karena itu ya perlu belajar ilmu hati. Lah kalau nggak belajar ilmu hati, ya nggak mungkin hatinya bisa hidup. Kalau hati nggak hidup, mata hatinya buta, telinga hatinya tuli. Nah, gitu teman-teman. Mata hatinya buta, telinga hatinya tuli, lisan hatinya bisu. Bagaimana hatinya bisa berfungsi dengan baik? Nah, kalau hati nggak berfungsi dengan baik, tentunya dia nggak bisa berfungsi normal sebagaimana yang diinginkan oleh Allah ini. Dalam bahasa sederhana, kalau hatinya buta, dia nggak bisa berpikir dengan hatinya. Yang mestinya Allah itu dekat, Allah itu ada di mana-mana. Dan meliputi dirinya bahkan. Tapi nggak kelihatan oleh mata hati yang buta tadi. Gitu deh. Potongan-potongan orang seperti ini nanti semuanya ya udah mau penghuni neraka, mau apa lagi? Wong dapat duit nggak ngerasa diberi duit oleh Allah. Diberi kesehatan nggak ngerasa kesehatan itu pemberian Allah. Bisa pipis nggak ada rasa pipis itu nikmatnya Allah. Ya toh? Bisa BAB belum ada rasa itu nikmatnya Allah. Bisa makan, nggak ada rasa makan itu pemberian Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah. Diberi istri, suami, anak yang nggak ngerasa itu pemberian Allah. Ngerasanya tambah suamiku, istriku, tambah sombong tak? Anakku, itu sombong, itu namanya ego. Itu hati yang mati namanya. Hati yang buta itu ya ini yang dimaksud oleh Allah. Nah, manakala alam rasa kita melalui hati tadi, alam sadar kita melalui hati tadi, yang sejatinya semuanya itu Allah, kok ada klaim atas nama kehambaan. Berarti ego makhluk ini namanya. Ada ego kemakhlukan. Itu namanya hati yang buta. Nah, hati yang buta ya berarti dia belum berfungsi hatinya. Ini yang dimaksud oleh Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tiap detik, menit, jam makan, minum miliknya Allah. Ngerasa nggak saat makan dan minum hatimu ngerasa ini pemberian Allah? Ayo. Ustadz, saya udah baca bismillah dan alhamdulillah. Menurut syariat, yes, itu sudah benar. Tapi saya bilang, itu masih kelas SD. Mau berhenti di kelas SD. Sekarang, pertanyaan balik saya. Yang baca bismillah, yang diakhiri alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Benar tak hatinya ada rasa dan sadar saat makan dan minumnya? Itu benar-benar nikmatnya Allah. Itu benar-benar sadar rasa itu adalah fasilitas Allah. Nah, itu loh ukurannya nanti di situ, teman-teman. Jadi ukurannya hatinya ada rasa apa tidak, sadar apa tidak. Lah kalau enggak, apapun yang diberikan Allah pada kita, enggak akan kelihatan semuanya, enggak akan kelihatan. Kalau keadaan hati kita masih seperti itu, ini loh yang dimaksud oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, paham ya? Paham insyaallah? Insyaallah. Nah, ini makanya kita harus terus belajar terus, teman-teman. Jadi bukan belajar sekedar untuk pinter. Kalau itu namanya ilmu, mudah kalau itu nggak terlalu sulit. Tapi belajar untuk laku. Nah ini yang nggak main-main. Belajar untuk laku. Konteks ketauhidannya ini. Paham ya insyaallah ya? Hati-hati loh, ini hati-hati loh. Dengan ayat ini hati-hati loh. Dan setiap diri kita bisa melihat diri kita sendiri dengan bercermin ayat-ayat seperti ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, itu seperti ini. Nah, nanti kalau di hati kita mulai hilang nih, mulai hilang ego pribadi, diganti egonya Allah berupa ketajaman rasa dan sadar Allahnya muncul.
saat aktivitas apapun, nah, ya itu tanda hatimu sudah tidak masuk lahum qulubun la yafqahuna biha. Sudah dilepas oleh Allah. Tutup hati tadi, berarti sudah la yafqahun tapi jadi yafqahun. Saat makan sudah ada rasa, ya Allah. Rasa loh, nggak perlu diomong loh. Rasa, ya Allah, nikmatmu ya Allah. Oke? Nikmatmu ya Allah. Jadi nikmat pun nanti masih proses. Kalau yang bagus langsung Allahnya saja udah. Nikmatnya hilang. Jadi kelihatan Allahnya yang meliputi nikmat itu sendiri. Nah itu sudah kelas tinggi kalau itu. Kalau masih kelihatan fisik makhluknya. Jadi ada makhluk, ada Allah. Itu proses. Tapi proses itu sudah cukup tinggi. Sudah mulai bagus. Tapi kalau yang bagus cepat Allah aja sudah. Nah rasa dan sadar tentang Allah itu sendiri. Makhluk jadi hilang. Ya itu yang lebih bagus seperti itu. Tapi prosesnya seperti itu. Ada bahasa nikmat, ada bahasa pemberian, ada bahasa fasilitas. Itu proses, teman-teman. Proses. Nanti kalau sudah tingkat tinggi, Allah akan bilang begini, wala tafrahu bima atakum. Nah, ayatnya ada sendiri. Konsumsi untuk kelas tinggi ada sendiri. Kalau konsumsi umumnya orang ya dapat apapun dari Allah ya harus bersyukur dengan nikmat itu. Lah itu konsumsi kelas umum. Kalau kelas tinggi Allah ngomongnya nggak begitu. Ngomongnya wala tafrahu bima atakum. Loh, jangan sampai kalian senang-senang lah, bergembira, bersenang hati terhadap apa yang aku berikan yang datang padamu. Jangan karena itu. Kamu saya kasih duit, senang karena duitnya. Jangan. Aku nggak suka begitu. Tak kasih istri, senang karena istrinya. Itu masih kelas menengah atau kelas SD tadi. Jadi lihatlah aku yang memberi. Jangan melihat pemberiannya. Karena Allah ngerti. Kalau yang dilihat pemberiannya, Allahnya suka lupain. Suka dilupakan. Gitu loh. Jadi Allah ngerti itu. Nah gitu. Kalau melihat Allahnya, makhluknya tetap ada. Nikmat itu tetap kita rasakan. Tapi Allah tidak bisa digeser dan tergeser dari hati kita ini. Nah itu yang benar seperti itu. Maka ayatnya bertingkat-tingkat. Ayat yang umum ya la in syakartum la azidannakum. Nah, begitu kan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ayat ini pun kalau yang menangkap orang-orang yang sudah kelas tinggi hatinya, ya syakartum itu nikmatnya Allah itu nikmatnya sudah nggak dilihat. Yang dilihat Allahnya. Gitu loh. Pemahamannya nanti tinggi seperti itu. Jadi kalau potongan-potongan Pak Daud, Pak Wahyu beda lagi. Ya, yang dilihat masih wujud nikmatnya, tapi Allahnya sehatinya hilang. Apalagi potongan Pak Abrol lebih parah. Ya, lah. Ya, ini ayat itu bertingkat-tingkat. Jadi Allah kadang sedang menyapa anak kelas SD. Allah sedang menyapa anak umumnya orang sekolah. Tapi kalau sudah tingkat tinggi, sapaan Allah beda lagi. Oh, ente jangan senang karena pemberian saya dong. Loh, ini ayatnya nggak tabrakan, tidak. Tapi komunikasi antar level. Komunikasi antar level. Ini yang nggak paham, kok begini ya? Karena ente nggak paham. Nggak paham runyam. Nah, kalau udah kelas tinggi, ya seperti itu. Tapi yang kelas tinggi harus bisa memaklumi adik-adik kelasnya. Gitu loh. Ya, karena butuh proses memang tidak sederhana ya. Ya, dah paham ya? Insyaallah. Qulubul la yafqahuna biha. Jadi sebetulnya keadaan hati kita sangat bisa kedeteksi oleh diri kita sendiri. Nah, oke. Berikutnya diteruskan oleh Allah ayatnya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Loh, coba mana yang sulit? Mereka melihat mata. Ya, langsung terjemahin yuk. Zarfiyah ini. Dan bagi mereka, jin, manusia tadi, a'yun, punya mata. Punya mata. Teman-teman, tolong. Kalau nanti teman-teman baca Quran terjemah, a'yun ini tidak ada dalam kurung hati. Itu terjemah, Masya Allah. Sangat bahaya sekali sejatinya. A'yunun. A'yunun itu jamak dari ainun. Ainun, ainani, a'yun atau uyun. Itu mata. Tapi yang dimaksud di sini bukan mata zahir.
Tapi mata Hati. hati. Jadi hati itu punya mata, teman-teman. Hati punya telinga. Hati punya mulut. Hati punya macam-macam dalam konteks. Nah, kalau hatinya hati yang bisa direbus punya mata, tak? Iya. Jadi harus ngerti nih yang dimaksud ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ayo terjemahin. Dan bagi mereka jin dan manusia Matanya tadi tidak punya melihat. mata dalam burung mata apa ini? Mata apa ini? Hati. La Qalbun. yubsiruna biha. Yang Dan dia juga mereka melihat. tidak bisa Tidak melihat melihat. dengan mata hatinya. Loh, Ustadz, La mata yubsiruna. hati itu apa dan kayak apa? Loh ini teman-teman begini. Teman-teman nggak akan paham mata hati itu apa, kayak apa, gimana kerjanya. Kalau belum zikir sirrul asror. Diomong ngono ya tetap sampai legrek nggak akan paham. Paham nggak ngerti? Jadi kalau ngomong Allah ngomong mata hati, ini susah neranginya. Karena untuk buka fungsi kerja mata hati, kan diri harus pengalaman dulu, tak? Untuk pengalaman terbukanya mata hati, biar yubsiruna biha, biar lahum a'yunun yubsiruna biha. Lahnya dibuang kalau untuk konteks yang sudah berfungsi. Itu mau ndak mau butuh proses ilmu hati. Nah, harus tahu zikirnya, zikir sirul asrornya itu, dan harus istiqomah. Sebelum masuk 3 ini nggak bisa, teman. Hati terbuka itu sangat susah sekali. Walaupun ilmunya setinggi langit deh. Walaupun ilmunya setinggi langit. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, saya kasih gambaran saja. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kata Allah, mereka sih punya mata hati. Punya, mata hati punya. Tapi nggak bisa melihat. Bukti nggak bisa melihatnya gimana? Ya contoh di depan tadi yang saya bilang. Allah itu orang yang belum terbuka mata hatinya. Allah itu digambarin kayak zat tertentu yang duduk di langit dan seterusnya. Padahal Allah di dirimu sendiri. Zat hidup yang meliputi dirimu, itulah Allah. Tapi alam rasa kita, alam sadar kita belum mampu menangkap hadirnya Allah yang sangat-sangat dekat di dalam diri kita ini. Nah ini repotnya di sini, diri kita ini. Nah, itu dalam konteks itu kita dihitung buta mata hati. Nah gitu loh teman-teman. Buta mata hati. Dikira Allah itu di mana? Loh, Allah itu meliputi diri kita. Tinggal alam rasa hatimu, alam sadar hatimu. Kalau saya ngomong alam rasa, alam sadar, inilah sejatinya fungsi mata hati. Gitu loh teman-teman. Nggak kok hati itu punya moto terus melihat. Nggak begitu, nggak begitu. Fungsinya rasa hatimu, fungsinya kesadaran dirimu, hatimu sejati bisa menangkap Allah dari rasa dan kesadaran tadi. Itulah yang dimaksud Allah. Mata hati itu ya itu. Nah, kalau hati matanya belum bisa menangkap dan berfungsi seperti itu, ya berarti masih masuk kategori lahum a'yunun la yubsiruna biha. Gitu loh, paham nggak? Calon penghuni neraka, udah nggak usah ragu-ragu lagi. Calon penghuni neraka, nggak usah repot-repot. Ya kalau toh masuk surga nanti mungkin dari apanya lah itu urusan Allah, nggak ada yang tahu. Tapi standar sebenarnya dia sejatinya sudah tertolak. Ya mungkin pernah baik apa, ikhlas nggak di luar dugaan dia, atau seterusnya bisa jadi seperti itu nanti. Makin berat. Nah, ya sebetulnya nggak berat. Berat itu karena kita kan belum belajar beneran. Selama ini kita dimanja fikih, terus dimanja pahala, terus ya toh? Dimanja hal doktrin-doktrin yang sifatnya tekstual, tapi hatinya nggak pernah tersentuh. Nah, gitu loh. Ya bangga ini dari kecil kan kita didoktrin begitu terus, toh? Doktrin pahala, doktrin ini apa salah ya? Enggak, tapi kalau terus-terusan jadi itu terlalu tebal di hati sehingga menjadi hijab tersendiri.
Yang mestinya langsung set ke Allah tambah ketutup mau mendung macam-macam yang namanya itu tadi. Sesuatu di luar Allah namanya hijab. Mendung. Tutup. Nah, tapi orang syariat belum mampu. Seperti ini belum mampu. Dia yang penting sholat dapat pahala ini. Ya memang kerjaannya begitu. Ahli syariat itu seperti itu. Ya diajak ngomong lebih tinggi nggak bisa nerima. Nah, makanya kalau saya bilang kalau mau naik gunung ya sampai puncaknya sekalian. Jangan tengah-tengah gunung udah ngerasa paling tinggi. Nah, itu salahnya kan di situ. Ya. Oke, ini makna walahum a'yunun la yubsiruna biha. Untuk ngukur ini gampang, teman-teman. Diri kita sudah ada rasa dan ketajaman dan kesadaran tentang Allah belum ketika melihat diri sendiri. Ketika melihat hewan, ketika melihat tumbuhan, ketika melihat alam semesta, ketika melihat apapun, ketika merasa apapun. Kok masih belum? Nah, jawabannya udah tahu semua. Itu yang dimaksud oleh Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Makanya kenapa? Kok mayoritas akan masuk neraka? Lah karena ya itu tadi. Buta. Lah sekarang gimana biar nggak buta? Kan harus ngerti ilmunya. Harus tahu proseduralnya. Harus tahu lakunya. Nah gitu loh. Nah ini taruhannya kepada kita masing-masing secara syariat. Mau apa tidak? Nggak mau ya monggo, mau ya monggo. Kan itu aja. Kalau Allah kan udah ngajarin oleh Allah. Nah, seperti itu ya. Gambarnya seperti itu. Gamblang sekali. Ayat ini gamblang sekali. Cuman ini mohon maaf teman-teman. Kalau yang nerangin ustadz-ustadz yang baru mohon maaf, belajarnya pada zona syariat, ini nggak nyentuh, ayat ini nggak nyentuh. Belum sampai tujuan. Dikira ini melihatnya dengan mata kepala. Bukan. Ini urusan rasa, urusan kesadaran. Paham ya, insya Allah ya? Insyaallah. Ya. Kemudian ayat berikutnya dipertajam lagi oleh Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Ya Allah. Mudah sekali kalau terjemahnya. Ya, ayo terjemahin coba. Dan bagi mereka, jin dan manusia tadi, yang mayoritas masuk neraka tadi, adzanun. Apa adzanun itu? Telinga. Iya, telinga. Punya telinga. Telinga nggak tuli telinganya. Nggak tuli. La yasma'una. La yasma'una. Tidak mendengarkan. Tapi mereka tidak mampu mendengarkan lewat telinga tadi. Mampu mendengarkan apa? Mampu mendengarkan Allah. Paham apa enggak? Ya ayat, iya. Ayat itu tujuannya biar sampai Allah. Paham apa enggak? Kalau ayat hanya berhenti di ayat, belum sampai. Itu masih kelas TK. Ngerti nggak? Melihat orang cantik. Lah, cantik itu ayat tah. Berhenti di cantiknya. Ya tambah maksiat. Ya apa enggak? Nggak percaya coba Pak Daud ya. Ya. Melihat orang ganteng. Nggak berhenti di gantengnya doang. Ya berarti melihat kegantengan hanya menimbulkan kemaksiatan. Tuh Pak Abrol hafal tuh ya kan? Benar. Iya, apalagi Pak Dadang. Iya. Hatam dia mah hatam. Hatam itu 30 juz sudah. Ya, jadi walahum adzanun la yasma'una biha itu gambarannya begini. Kalau tadi rak fungsi mata hati, ini fungsi telinga hati. Dengerin apa aja lah yang ada di alam semesta ini. Mau dengerin Quran kek, mau dengerin musik kek, mau dengerin azan, mau dengerin apa aja lah. Suara anjing kek, mau dengerin suara kucing kek, mau dengerin suara geledek apa. Loh, kalau hati yang telinganya masih tuli, suara geledek ya berhenti di geledeknya. Paham apa enggak? Insyaallah. Loh, geledek itu ayat Allah tak? Ya, ayat Allah. Namanya ayat kauniyah. Begitu dengar suara geledek, ruder, berhenti di geledeknya. Loh, masih tetap musyrik, dirimu masih tetap musyrik. Karena telinga hatimu ternyata masih tuli. Paham? Cara ngukurnya begitu. Nah, kalau ngedenger geledek,
saat itu alam rasa dan sadar kita sudah hilang geledeknya, tapi ada rasa kesadaran hakikatnya suara geledek sejatinya tembus ke Allahnya. Ngerti nggak ini maksudnya? Insyaallah. Nah, hilang suara geledeknya tapi tembus ke zat yang membuat suara geledek tadi. Ini begitu dulu bahasanya untuk kelas menengah begitu. Nanti kelas tinggi beda lagi nanti bahasanya berbeda lagi. Nah, nggak bisa diberikan yang belum ini berkelas sudah belum bisa. Nah, hatinya nyambung langsung ke Allahnya, tapi geledeknya jadi ayat saja. Prakteknya seperti itu. Nah, kalau telinga sudah seperti itu fungsi telinganya, berarti telinga hatinya sudah berfungsi. Kalau belum, geledek-geledek doang, ya Takut. berarti masihlah tambah takut. Nah, tambah takut lagi. Ya, berarti nggak takut sama Allah, tapi takut sama geledek. Takut mati ya, begitu. Ya, walahum adhanul la yasma'una biha. Itu geledek. Lah kalau suara anjing, sama suara apapun di alam semesta ini, hakikatnya muncul dari zat hidup yang meliputi sesuatu tiap alam ini. Saya ulangi lagi. Suara apapun yang muncul di alam semesta ini muncul dari zat hidup yang meliputi sesuatu itu sendiri. Bukan sesuatu itu sendiri bisa, tidak. Sesuatu atau makhluk itu nggak bisa apa-apa karena makhluk hakikatnya adalah mati. Yang hidup ya zat hidup yang Allah itu sendiri. Nah, maka semua jenis suara apapun sejatinya yang keluar dari makhluk, hakikatnya suaranya siapa itu? Allah. Nah, suaranya Allah. Hanya dirimu sudah sejauh mana tingkat kemakrifatannya pada Allah. Gitu aja. Ini urusan makrifat. Urusan telinga hatimu tuli apa enggak. Gitu aja. Kalau telinga hatimu sudah tidak tuli karena laku sirul asrornya sudah tinggi dan istiqomah, akan dibuka langsung oleh Allah. Nanti udah ngerti sendiri, oh ternyata semuanya Allah. Tuh. Kalau belum berfungsi, dia masih berhenti di ilmu zahir. Oh itu suara anjing, ya berhenti di anjingnya. Dan nggak akan mungkin sampai Allah. Karena hanya berhenti pada makhluk. Makhluk itu rakyat ah. Yeah. Nah, gitu loh maksudnya. Berhenti di makhluknya doang. Tapi tidak ada rasa tembus nyambung ke Allah tadi. Dalam konteks semua hasil pendengaran yang belum menghasilkan bersamaan yang didengar rasa dan sadar tentang Allahnya itu berarti sejatinya telinga hatinya masih tuli. Nah, kok begitu sampai mati? Yaitu ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Itu paham ya? Jadi udah bisa dilihat, bisa, bisa dalam hati masing-masing bisa. Nah, sekarang belum dibuka, bisa jadi besok dibuka dan seterusnya. Yang penting belajarnya jangan berhenti. Dan ini menyangkut belajar, menyangkut ilmu. Loh teman-teman nggak paham ayat ini aja, gimana? Saya tanya coba. Umpama teman-teman ini, walaupun Islamnya udah 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun, nggak paham ayat ini doang dengan substansi yang sebenarnya yang dimaksud. Bagaimana? Ya nyambung toh. Lah, karena nggak nyambung, pasti hidayahnya Allah nggak akan sampai di hatimu. Apalagi mengamalkan, paham aja enggak kok ngamalin. Ya, dah, mengerti ya? Nah, itu yang dimaksud oleh Allah, walahum adzanul la yasma'una biha. Jadi nanti begini teman-teman, nanti kalau teman-teman ilmu hatinya semakin tajam, kefahamannya semakin tinggi, zikir sirul asrornya semakin istiqomah. Nah, ini nanti akan diberi oleh Allah langsung dari dalam diri. Amin. Ini mengerti, oh ini yang dimaksud dalam ayat Al-A'raf 179 itu. Oh iya. Dulu saya selama belum diberi nggak ada rasul begini. Sekarang dengar suara apapun kok sudah langsung Allah. Lah, itu tanda bagus. Suara dangdut Ustaz, ya tetap mau suara apa aja.
Mengerti? Nah, ini kalau ahli syariat pusing nih nerima pelajaran begini. Ya, karena dia menjadi pembenci dangdut ya, pembenci rock ya. Ya, dia pahamnya baru yang penting baca teks Quran, sholat, ya. Dia baru pelajarnya baru sampai itu. Nggak ngerti bahwa siapa di balik sejatinya, di balik semua suara di alam semesta ini, hakikatnya siapa. Nah, belum sampai, hatinya belum sampai ke situ. Tapi jangan disalahin. Biar saja, itu urusan dia dengan Allah masing-masing. Urusan masing-masing. Tapi saya kasih tahu pada teman-teman, kalau teman-teman belajarnya berhenti di zona syariat, ya potongannya akan seperti itu potongannya nanti. Paham? Ya. Nah, semakin dalam ilmunya semakin ini, oh iya saya dulu kurang pas, oh iya saya masih di tekstual, oh iya saya masih di ilmu. Nanti kejawab semua diri kita di masa jahiliyah itu, ya. Oke. Dah. Kemudian Allah lebih parah lagi. Coba Allah lebih parah lagi dalam ayat berikutnya. Ini sudah bukan sastra lagi, ini dah terus terang Allah. Orang-orang dari kalangan jin dan manusia yang hatinya masih kayak tadi, mata hatinya kayak tadi, telinga hatinya masih tuli, mata hatinya masih buta, hatinya sendiri juga belum berfungsi kayak tadi. Nah ini ulaika kal an'am bal hum adall. Allah kurang jelas apa ini? Potongan-potongan kayak begitu. Nah ini yang kambing. Potongan-potongan kayak begitu semua. Kal an'am, kayak embe, paham nggak? Ya. Nah, ini yang ngomong apa? Bukan saya loh ya. Ulaika kal an'am, kayak embe, ya toh? Kayak embe. Bahkan oleh Allah dibilang lebih parah lagi. Lebih parah dari hewan. Kalau hewan maklum lah nggak punya akal, nggak punya hati dalam pengertian yang berfungsi sebagaimana fungsi hati kita, ruh kita, jiwa kita. Nah kalau kita yang diberi instrumen yang relatif lengkap, ada akal, ada hati, ada ini, kok ya begitu juga, ya maka Allah wajar mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mereka itulah sejatinya kayak hewan. Bahkan lebih parah, lebih sesat lagi daripada hewan. Ini kan bahasa yang sudah Masya Allah, flor-floran tuh ini. Nggak ada yang ditutup-tutupi lah ini teman-teman. Ini yang ngomong Allah. Dan faktanya kebanyakan orang Islam sendiri masih seperti ini, ya toh? Yeah. Nah ini kita nggak usah lihat orang, lihat diri kita sendiri dah. Sebelum kita belajar lebih jauh, lebih dalam tentang ayat-ayat yang menyangkut tauhid, ya, kayak apa kita? Ya, yang ada di pikiran di surga aja, ya, bidadari surga, ya, pahala bidadari aja nggak pernah mikir ente ya, gitu lah ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ayat berikutnya dijawab oleh Allah. Sejatinya orang-orang yang seperti tadi ulaika humul ghafilun. Itu sejatinya orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari Allah. Itu loh maksudnya. Berarti apa enggak? Insyaallah. Teman-teman semakin diberi paham ayat-ayat seperti ini, nanti ngerti sejatinya kebenaran itu kayak apa. Itu diberi paham oleh Allah. Masya Allah. Jadi tiap hari sholat jamaah, tahajud, duha. Tapi jamaahnya, tahajudnya, duhanya tambah mempertebal hatinya untuk ngadep pada Allah. Jaraknya Allah itu dengan hatinya semakin jauh. Karena salah mendudukkan hati pada Allah. Mengerti ini maksudnya? Hati-hati nih teman-teman. Apa-apa kalau nggak ngerti ilmunya itu bahaya. Jangan kok kelihatannya setelah dohir itu sholat, jamaah, duha, tahajud, Senin, Kemis, pasti mulia di hadapan Allah. Enggak begitu. Ukurannya bukan dohirnya. Benar tak hatinya itu ngadep ke Allah. Nah itu di situ ukurannya. Benar tak? Atau jangan-jangan rajin sholat duha biar cepat kaya. Gitu?
Makanya nggak kaya-kaya kan? Iya. Iya. Nggak kaya-kaya. Kayak kal an'am lah. Iya. Iya. Kalau toh kaya ya nanti kayak kal an'am, paham nggak? Apalagi miskin ya, lebih lagi. Iya, jadi teman-teman udah paham ya ini sejatinya. Pesan ayat ini, teman-teman saya yakin sudah bisa menangkap. Jadi sejatinya orang itu hanya ada dua golongan sebetulnya. Ghafilun itu lalai dari Allah. Ghafilun itu lalai. Lalai itu bahasa Jawanya lali ya. Bahasa Indonesianya lalai. Bahasa Arabnya ghafil ya sama. Ghafil itu lalai. Jadi, yang lalai bukan pikirannya, bukan hatinya, bentuknya, hatinya nggak ada rasa, nggak ada sadar. Kalau hati ada rasa dan sadar, akal otomatis ikut. Itu dari jamin mutu. Sistem yang dibuat oleh Allah seperti itu. Tapi kalau akalmu ingat, belum tentu hatimu ada rasa atau ada sadar. Paham? Paham ini? Nah, jadi hanya ada dua. Orang secara umum ada dua. Ghafilun yang hatinya ada rasa dan sadar Allah. Berarti mata hati dan telinga hatinya sudah tidak buta dan tuli lagi. Maksudnya begitu. Ya, yang lawannya yang sudah yang sadar, lawannya yang sadar berarti ghafilun itu. Ghafilun. Berarti mata hatinya masih buta, telinga hatinya masih tuli, sehingga tiap detik menikmati kenikmatan-kenikmatan dari Allah, apapun bentuknya, tapi rasa dan sadar hatinya, efek dari mata hati dan telinga hatinya belum bisa ada efek, maka yang terjadi hatinya hati yang lalai. Dia menikmati nikmatnya Allah, tapi tidak ada rasa dan sadar yang dinikmati itu nikmat dari Allah. Walaupun mulutnya bilang ini nikmat Allah. Itulah mulut. Itu mulut. Yang dimaksud hati, bukan mulut. Mulutnya hati. Lisannya hati. Matanya hati. Telinganya hati. Kalau mulut dohir, itu perlu untuk syariat namanya. Etika syariat. Alhamdulillah. Itu dohir. Tapi apakah yang hatinya alhamdulillah terus, mulutnya alhamdulillah, hatinya alhamdulillah? Belum tentu. Wong yang mulutnya ngomong ikhlas, hatinya dongkol banyak, ya toh? Enggak. Yang mulutnya gayanya, oh ya aku ridho, hatinya tetap panas-panasan ya ada. Ya enggak. Itu berarti lain di mulut, lain di hati. Yang dia omong ini hati. Kalau hati udah oke, mulut insya Allah ikut hati. Itulah. Dah, paham ya? Insyaallah. Ya, silahkan ada pertanyaan. Jadi teman-teman tolong diingat. Jadi manusia sejatinya hanya ada dua golongan. Golongan yang lalai dan ghafilun. Ya, golongan yang ghafilun, orang-orang yang lalai, yang inilah sejatinya akan menempati jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, itu ya ini. Golongan yang kedua ya golongan yang benar. Golongan yang tidak ghafilun. Tidak ghafilun itu berarti zakirun. Zakirun. Selalu mengingat. Zakirun. Mengingatnya lewat rasa tadi loh ya, jangan pikiran loh ya. Karena kebanyakan orang pahamnya zikir nginget itu pakai logika. Itu hafalan vocabulary itu nanti. Ya, bukan. Rasa, ada sadar tentang hubungannya Allah itu sendiri. Dah. Dan ini hanya bisa dicapai hanya 3 itu tadi. Yang teman-teman ilmunya udah ngerti. Ilmu hati. Zikir sirul asrar. Paling tidak. Ya. Kemudian istiqamah. Teman-teman nggak laku 3 ini. Sampai kapanpun susah untuk mendapatkan zakirun. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah. Makanya ayat yang lain nanti. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ya, itu ulul albab, itu namanya zakir. Ya itu yang akan jadi ahli jannah ya itu. Aman itu sudah. Ya, silakan ada pertanyaan, kita persilakan.